Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan membawa hati kita, membawa hidup kita, membawa yang terbaik dari hati kita untuk kita bawa kepada Tuhan kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama sebelumnya kita akan berdoa. Tundukkan hati kita. Mari sama-sama bersepakat kita akan berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami hendak memberi yang terbaik. Membawa hidup kami, membawa hati kami ke dalam mezbah-Mu. Untuk kami menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan disenangkan, diperkenankan atas pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama yang siap dan menyembah Tuhan katakan amin. MCC Women akan diadakan pada hari Rabu 16 Maret 2022 jam 6:30 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Kesehatan Organ Khusus Wanita. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing cool. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti
bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir, melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Segenap hati katakan, saat kami sama-sama angkat tanganmu. Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi dengan kekuatanmu katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. Sekali lagi katakan sama-sama buat Tuhan kita. Dengan segala kekuatan katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, amin. Tuhan hadir dalam pujian. Nyanyi dengan iman, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai buat kehadiran Tuhan hari ini. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Hadirat memenuhiku, hadirat sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan, kita katakan hadirat memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hati, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Segenap hatiku katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hati, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat penuhi hatiku, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Angkat dua tangan kita, katakan hadirat memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat memenuhiku,
hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Musik hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Terus jamah kami ya Aba, lawat kami pagi ini. Buat setiap kami mengalami Engkau ya Aba, apapun yang sedang kami gumuli, hari ini kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami pasti lihat jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang lemah Tuhan kuatkan ya Aba. Dan buat kami penuh dengan sukacita, karena kami melihat Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Aba. Berbicara buat kami pagi ini ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua. Tanpa terasa kita terus bergerak maju. Sekarang sudah ada di bulan yang ketiga. Bentar lagi kita akan masuk dalam perayaan kematian Tuhan Yesus Paskah. Dan saudara, ada banyak hal yang tadinya tidak terduga kita sedang lihat itu terjadi di tengah-tengah kita. Nah, saya mau ajak kita untuk hari ini sama-sama lihat apa yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Puji Tuhan, COVID sudah mulai banyak menurun. Tapi kita nggak tahu ke depan tantangan yang berkaitan dengan sakit penyakit apa yang akan dihadapi. Akibat daripada perang Rusia dengan Ukraina, sekarang Bapak Ibu Saudara banyak sekali 2 jutaan orang yang mengungsi. Dampaknya buat bangsa-bangsa, kelangkaan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Indonesia yang paling heboh, sampai antri beli minyak goreng di Pipo Bapak Ibu Saudara kan. Jadi bukan cuma di Pipo, di Indomaret orang antri hanya karena untuk masalah perut, ya, masalah makan. Belum lagi bencana alam, gempa bumi, terorisme. Yang muda-muda pikir, aduh gimana ya, saya masih bujangan, bujingan. Pingin punya pacar, mulai bikin kriteria macam-macam. Masing-masing punya bayangan, ya, gambaran dalam hidup. Apa yang saya harus buat untuk menghadapi semua situasi yang sedang terjadi. Orang yang sudah menikah, dia kepingin untuk punya rumah tangga yang bahagia.
Bagaimana supaya rumah tangga bahagia? Bagaimana supaya melayani Tuhan dengan lebih baik? Bagaimana supaya hidup sukses, jadi berkat? Bahkan nanti gimana kalau saya meninggal? Saudara, ada banyak hal yang kita tanya dalam diri kita karena begitu banyak masalah yang hadir dalam hidup manusia. Saya mau sebelum pagi ini cepat-cepat berangkat untuk ajak kita lihat pesan Tuhan. Ada filsafat atau filosofi, ya pandangan yang saya mau saudara saya lihat ini sebagai sesuatu yang ada dalam hidup kita, yang selalu kita buat. Nah, ketika masalah hadir Bapak Ibu Saudara, saya tulis sini, bagaimana seseorang mendefinisikan masalah dalam hidup dia. Lalu kemudian mulai muncul, oh ini solusinya, ini jalan keluar buat saya. Dari dua latar belakang. Latar belakang pertama karena faktor persepsi. Kita langsung Bapak Ibu Saudara ada tindakan lalu kemudian coba menafsirkan sebuah keadaan. Kita mulai merumuskan bahwa saya harus buat begini supaya saya melihat yang terbaik buat saya atau jalan keluar buat saya itu harus seperti apa. Nah, lalu bukan cuma persepsi. Yang muncul yang ada atau hal yang kedua yang membentuk filsafat atau filosofi cara pandang seseorang, yaitu karena ada faktor intuisi. Jadi saudara lihat ya, ketika masalah hadir, manusia dengan persepsinya dia mulai kemudian merumuskan masalah itu, lalu kemudian dengan intuisi hadirlah gagasan, inilah jalan keluar yang saya akan ambil. Nah, pertanyaan saya buat saudara, menurut saudara apakah itu, saya pakai bahasa begini, akurat? Halo? Menurut saudara kira-kira apa yang menjadi filsafat yang hadir karena faktor persepsi, faktor intuisi, apakah itu akurat? Saya jawab begini, tidak. Sebab buat pamikah ketika menghadapi masalah, dia merumuskan masalah, dia punya ide, gagasan untuk jalan keluar. Buat pamikah itu jalan keluar yang baik. Tapi buat saya, buat orang lain, mungkin kita akan berkata begini, itu kan persepsi pamikah. Bisa tanggap? Habis saudara bisa tanggap? Jadi waktu Pak Yong bilang begini, ini saya punya masalah ini, sulit nih, jualan sulit. Lalu kemudian Yong bilang begini, ini solusinya. Dari mana? Dari latar belakang pengalaman. Lalu kemudian dia membuat sebuah ide bahwa ini cara untuk mengatasi masalah. Apakah, mungkinkah cara yang Yong pikirkan sebagai solusi untuk masalah yang sedang dihadapi itu akurat? Mungkin buat Yong akurat, tapi buat orang lain dia akan berpikir, kan itu persepsinya Yong, bukan saya. Jadi filosofi itu tidak ada yang permanen. Nah, saya nanti akan ajak kita untuk harus berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Mengapa itu terjadi dengan diri manusia? Dan itu menjadi sebuah tantangan buat saudara saya untuk harus jawab. Kira-kira yang permanen itu yang seperti apa? Yang permanen itu dasarnya apa? Sehingga akurat buat si A, akurat juga buat kita. Bisa tangkap? Maksudnya, saudara bisa tangkap? Apa yang menjadi solusi buat si A, buat kita, juga hal yang sama. Prinsipnya sama. Nah, karena itu mari kita sama-sama hari ini akan bahas tentang bagaimana supaya kita jadi pemenang. Sekalipun masalah demi masalah dalam hidup tidak akan pernah selesai. Yang siap jadi pemenang bilang amin. Yang siap jadi pemenang bilang amin. Ada banyak sekali sebetulnya sikap kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Tanpa kita sadar, kita sedang ada di posisi yang kita nyanyi lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Tapi sebetulnya kita sedang ada di pilihan, bukan pemenang. Dan saya doa, tidak ada yang seperti itu di GBMCC. Yang yes bilang amin. Amin. Tantangan apapun, mestinya kita punya konsep bahwa saya ini lebih daripada pemenang.
Kemarin Pak Niko udah ngomong panjang lebar, saya harus sampaikan ini buat Bapak Ibu Saudara. Sebab ini yang sedang digarisbawahi, di-highlight di gereja kita. Bahwa pesan bulan ini, kita harus jadi lebih daripada pemenang. Semua statement yang lain saudara pasti akan dengar minggu depan, yang akan disampaikan langsung oleh Pak Niko. Tapi hari ini saya mau bahas, apa yang harus kita buat dalam konsep sebagai orang percaya, supaya kita jadi pemenang. Yang mau jadi pemenang, angkat tangan kita. Mari kita lihat sama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-7 dulu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang rindu lihat gol ini terjadi dalam hidup kita, bilang amin. Yaitu dibilang gini, engkau beruntung. Dibilang gini, kalau dalam terjemahan bahasa Ibrani, saya nggak terjemahkan di sini. Engkau dapat memahami, engkau dapat mengerti semua yang engkau kerjakan. Jadi dengan kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, kita itu menjadi paham, kita itu menjadi mengerti tentang semua yang kita kerjakan. Kalau diterjemahkan dalam versi Indonesia dibilang gini, beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kunci yang disampaikan kepada Yosua, yaitu dibilang kuatkan, lebih kuat lagi. Dalam terjemahan aslinya Bapak Ibu Saudara, saudara akan ketemu kalimat itu diulang 2 kali. Kuatkan dan lebih kuat lagi. Tahu kisah ini latar belakangnya. Mereka sedang ada di batas, garis batas. Dan ada sungai Yordan yang menjadi pembatas antara orang-orang Israel dan tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Di tanah sini mereka menang. Mereka mengalahkan orang-orang Moab di sini. Sehingga mereka duduk di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka harus menyeberang ke sana karena itu yang Tuhan janjikan buat mereka. Musa udah mati. Dan pesan Tuhan hadir buat Yosua pada waktu itu. Dan kalimatnya Bapak Ibu Saudara, dibilang ini, kamu harus jadi kuat. Bahkan harus lebih kuat. Coba saudara terjemahkan kalimat itu. Jadi kuat, bahkan lebih kuat. Kira-kira maksudnya apa? Kalau itu datang buat saudara. Kalau saya mungkin terjemahkan begini sederhana. Kalau hari ini saya ukur diri saya udah kuat. Maka pesan yang dimaksud yaitu harus lebih kuat dari apa yang saya tahu keadaan saya hari ini. Yang paham katakan amin. Saudara, kita nggak tahu di depan ada keadaan seperti apa yang hadir. Tapi hari ini saya mau pakai terjemahan yang sama dalam teks yang asli. Kita harus jadi kuat, tapi kita harus lebih kuat lagi. Yang paham, yang mengerti, sama-sama katakan amin. Saudara, baca statement ini sama-sama. Kita diciptakan sebagai makhluk yang bergantung pada Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saudara dan saya diciptakan sebagai suatu makhluk yang bergantung penuh pada Tuhan. Saudara lihat falsafah Alkitab ini. Ya, bahwa kita itu tidak bisa jalan sendiri. Saudara dan saya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa lakukan sesuatu tanpa Tuhan yang tuntun kita. Kalau lihat konsep Alkitab, Allah ciptakan saudara dan saya. Alkitab bilang begini, menurut gambar dan rupa Allah. Amin, paham di sini? Saya nggak usah bahas itu detail lagi Bapak Ibu Saudara. Kita udah paling paham tentang itu. Nah, setelah proses ini Bapak Ibu Saudara, manusia jadi berdosa. Lalu kemudian Alkitab memberi catatan buat kita bahwa mulai muncul masalah dalam hidup mereka.
Saya coba tanya Bapak Ibu Saudara. Di awal ini kira-kira ada masalah nggak? Masalah makan, masalah pakaian mereka, masalah hubungan Adam dan Hawa. Kira-kira ada masalah nggak? Menurut pikiran kita, kira-kira mestinya ada masalah nggak? Menurut saudara, nggak ada masalah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa nggak ada masalah? Karena belum ada setan. Halo? Karena belum ada dosa, sehingga manusia tidak punya masalah, atau Alkitab tidak memberikan catatan bahwa ada masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Adam dan Hawa. Saya cuma mau pakai bahasa sederhana begini. Ketika Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya bilang di awal, mutlak bergantung pada Tuhan. Karena kebergantungan pada Tuhan itu membuat tidak ada masalah hadir dalam hidup mereka. Dosa hadir itu ketika Adam dan Hawa tidak bertanya kepada Tuhan ketika menghadapi tantangan. Saudara tangkap maksudnya? Dosa mulai hadir ketika Hawa menghadapi masalah. Dia nggak bertanya ke suaminya, apa yang mesti saya buat? Dia bertindak mengikuti apa yang dia persepsikan tentang situasi yang sedang dihadapi. Sehingga sejak hadir dosa, masalah mulai hadir. Saudara lihat proses yang seperti di awal tadi. Bagaimana sebuah filsafat, sebuah filosofi hidup manusia itu hadir. Dimulai karena ketika ada masalah, dia coba rumuskan masalah itu. Dan dilatar belakangi oleh dua sebab tadi. Ada persepsi yang melatar belakangi. Lalu kemudian ada intuisi. Dia punya sebuah kesadaran untuk harus buat solusi buat hidup dia. Lalu kemudian dia rumuskan sebuah masalah. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semua kita dalam proses merumuskan sebuah masalah. Alkitab mencatat hal yang kemudian. Saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara. Masalah hadir, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat khotbah saya yang paling lama. Ada 4 konsekuensi daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Putus komunikasi, miskomunikasi, kekacauan dalam komunikasi. Lalu kemudian mulai hadir, Alkitab berkata iblis menjadi musuh kita. Alkitab juga berkata bahwa kesulitan ekonomi itu hadir. Siapapun tidak ada yang terhindar. Mau imam besar, mau pendeta. Karena faktor dosa, hari ini konsekuensi itu masih tetap kita bawa dalam hidup ini. Halo? Saudara paham yang saya maksudkan? Saudara paham? Yang sudah tidak miskomunikasi dengan pasangannya, angkat tangan. Masih miskomunikasi. Berarti itu konsekuensi dosa yang masih kita lihat dalam hidup kita. Dan gak peduli Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti apapun kita. Lalu kemudian kekacauan perang. Alkitab bilang begini, istri akan terus birahi terhadap suami. Kata birahi itu kalau lihat pengertian saya, dia ingin mengambil otoritas yang ada pada suami. Itu kekacauan muncul dalam kehidupan manusia. Dampak berikutnya mulai kerusakan yang hebat. Pembunuhan, lalu pemusnahan Bapak Ibu Saudara. Itu Kejadian pasal yang ke-8. Lalu kemudian muncul kesombongan di Kejadian pasal yang ke-11. Manusia mulai buat menara Babel Bapak Ibu Saudara. Yang tingginya sampai ke langit kata Alkitab. Tapi menarik untuk kita amati setiap kata-kata yang dipakai oleh Musa dalam menulis kisah itu. Ketika Tuhan melihat perkara itu, Tuhan bilang begini, mari kita turun. Kira-kira apa yang saudara bisa maknai dengan kalimat itu? Mari kita turun. Ketika lihat, wah menara Babel luar biasa. Tinggi sampai ke langit. Tuhan bilang, mari kita turun. Bahasa sederhana begini. Ngana so paling tinggi ngana buat. Tuhan harus masih turun untuk ketemu. Artinya, dia lebih tinggi dari semua kesombongan yang kita bisa buat dalam hidup kita. Lalu mulai ada perbudakan. Abraham dipilih
untuk menjadi sebuah contoh proyek ilahi bagaimana Tuhan menuntun. Tapi Abraham juga gagal di situ dalam hal kebergantungan secara penuh kepada Tuhan. Hari ini kalau kita tanya diri kita, apa betul kita ini bergantung penuh pada Tuhan? Saudara mau jawab apa? Saya mau tanya saudara, saudara jawab apa? Betul saudara bergantung 100% buat Tuhan? Betul? Saya nggak yakin. Jualan tetap bergantung pada Tuhan? Ah, yang ini kan bagian saya nih. Ini keahlian saya. Gak usah pakai tanya Tuhan, pokoknya jalan. Ini sama seperti orang Israel ketika ketemu dengan habis menang perang terhadap Yeriko. Lalu ada kota kecil di depan, Ai. Mereka nggak tanya Tuhan tuh, apa yang harus kami buat? Mereka datang kepada Yosua. Yosua, itu kan kota kecil, udahlah 2.000, 3.000 orang cukup untuk mengalahkan mereka. Akhirnya mereka pergi perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Padahal pesan ini Tuhan ingatkan kepada Yosua untuk hati-hati dalam bertindak. Lalu ini step by step Bapak Ibu Saudara. Yesus yang adalah gambar Allah itu hadir di tengah-tengah kita, tengah-tengah dunia ini. Lalu Efesus catat begini, manusia lama kita berubah, harusnya berubah menjadi manusia baru. Karena Yesus datang, saudara yang percaya Yesus, yang tadinya manusia ini manusia lama, harusnya berubah menjadi manusia baru. Yang paham, katakan amin. Seperti apa gambaran manusia baru? Ini, balik lagi ke sini Bapak Ibu Saudara. Suatu kehidupan yang membutuhkan tuntunan Tuhan semata. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran, diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Amin. Bapak Ibu Saudara, rupanya pesan Tuhan buat Yosua tadi, supaya kamu gak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka harus yang dilakukan. Kita baca kembali ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, ini pesannya banyak sekali kalau kita mau lihat. Bagaimana saudara dan saya bisa bertindak hati-hati sesuai hukum, kalau hukumnya kita nggak tahu? Halo?
Hubungan suami istri. Bagaimana kita mau lakukan sesuatu seperti yang Tuhan atur kalau kita nggak tahu hukumnya? Bagaimana kita mengelola sebuah pekerjaan seperti yang Tuhan mau kalau kita sendiri nggak tahu prosesnya atau nggak tahu prinsip-prinsipnya yang diajarkan oleh Tuhan? Bagaimana mau pacaran yang benar kalau kita tidak paham tentang hukum-hukum pacaran? Orang pacaran udah pegang-pegangan. Pacaran udah cium-ciuman. Baru pacaran Bapak Ibu Saudara, udah mulai buat hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. Mengapa? Karena nggak tahu aturan firman Tuhan. Sampai di sini saya harus bilang gini, baca Alkitab setiap hari. Saudara harus baca Alkitab setiap waktu. Belajar, bukan cuma habiskan. Bahasa Pak Niko kemarin. Mungkin ada kalimatnya Pak Niko ini. Jangan bacanya sekedar untuk 1 kilometer. Maksudnya 1 pasal, 2 pasal selesai. Kalau perlu cuma 1 ayat saudara baca. Lihat itu, perhatikan setiap katanya. Apa sebetulnya pesan yang ada di dalam. Supaya kita mengerti. Saya percaya kalau kita lakukan itu, maka kita pasti tidak menyimpang. Yang paham katakan amin. Ini nanti kalau ada yang mau khotbah tidak menyimpang ini, udah mulai pakai hamartia lagi. Saudara tahu hamartia tuh? Salah sasaran nih. Tuhan bilang A tapi dia menyimpang dikit. Akhirnya nggak pernah sampai pada tujuan. Saya berdoa biar ada sesuatu yang saudara perlu tangkap begini. Saya ini harus bergantung penuh karena memang saya ini makhluk yang seperti itu. Kalau nggak bergantung, bablas. Yang kedua, ini udah paling sering kita dengar apa yang paling sering disampaikan oleh gembala sidang kita, yaitu perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Lalu renungkan. Saudara, saya percaya orang hanya bisa perkatakan sesuatu karena dia memang udah hafal itu. Halo? Dia udah baca itu, dia perhatikan itu. Sehingga dia bisa ucapkan itu. Ayo mulai bangun sesuatu dalam hidup kita. Saudara mau bertindak hati-hati harus tahu hukum. Amin. Saudara mau bertindak hati-hati saudara harus paham hukum. Mengapa? Kita butuh Tuhan. Kita hanya bergantung pada Tuhan. Untuk segala hal yang kita anggap kita mau sukses, kita mau bahagia, kita mau beruntung. Saya tutup dengan bahasa ini. Saudara lihat ayat ini selalu diakhiri dengan bagian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 3 ayat sama-sama. Ini ayat yang terakhir juga sama bahasanya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di belakang ini juga ada sebuah jaminan di situ bahwa Tuhan menyertai. Yang kedua, 1, 2, sukses. Sukses, bicara sukses. Semua orang mau sukses dalam pekerjaan, mau sukses dalam masa depan, perjalanan. Tapi kuncinya di sini, karena Tuhan menyertai. Bagaimana supaya kita praktekkan itu? Mari belajar untuk selalu hal apapun tanya Tuhan. Yang siap lakukan itu bilang amin. Mari aplikasikan itu. Saudara mau apapun cari hukumnya di Alkitab apa. Cek Alkitab bilang apa. Kalau Alkitab gak bilang seperti itu, jangan lakukan seperti itu. Ya baik, saya tidak perpanjang pesan hari ini buat kita. Tapi dengar baik-baik. Kita makhluk yang bergantung pada Tuhan. Dosa membuat ketika hadir masalah, kita merumuskan masalah dengan persepsi kita, intuisi kita. Apakah itu mutlak, apakah itu akurat, tidak akurat. Karena itu, satu-satunya yang akurat hanya ada pada firman Tuhan. Yang paham katakan amin. Hanya ada di Alkitab. Alkitab menjawab semua, apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita. Artinya begini, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya untuk semua masalah kita.
Karena itu hari ini, menghadapi keadaan apapun yang ada di depan, mari bergantung pada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari angkat tangan kita, katakan kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, nama yang dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib Kau, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan sekali lagi, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari angkat tangan kita, saudara, yang hari ini Tuhan ingatkan kita semua bahwa engkau adalah makhluk yang diciptakan untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Untuk itu, supaya hidupmu berkemenangan, hari ini pesannya, kuatkan, lebih kuat lagi, kuat, supaya saudara dan saya jadi orang yang kuat. Kita harus bertindak dengan hati-hati,
sesuai firman Tuhan, sesuai hukum-hukum Tuhan, supaya tidak menyimpang, supaya kita berhasil, supaya kita mengerti, memahami dalam seluruh pekerjaan kita. Hal yang kedua, supaya kita lebih daripada pemenang. Untuk kita lebih daripada pemenang, Alkitab berkata, mari perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan itu supaya engkau berhasil dalam segala jalan. Berapa banyak saudara yang hari ini mau lihat jalan kita terus berhasil, mau menjadi semakin kuat, lebih kuat lagi dalam hidup ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami ya Aba. Tuntun setiap kami, buat kami lebih mengerti lagi bahwa kami perlu Tuhan dalam semua hal. Untuk setiap tindakan yang kami harus buat dalam hidup ini, kami perlu bertanya, harus bertanya kepada Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang diciptakan untuk bergantung penuh, bergantung semata-mata kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar kami akan lihat buahnya, akibatnya. Kami berhasil, kami sukses. Apa yang kami kerjakan, bahkan perjalanan kami itu berhasil, beruntung, karena Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap anak-anak-Mu, datang dan buat semua kami mengerti keberadaan kami, sehingga Tuhan, ketika kami bergantung pada Tuhan, kami sungguh melihat bahwa Engkau menjawab setiap kami. Keadaan apapun yang sedang kami hadapi, itu bukanlah masalah. Sebab kami selalu lihat jalan keluar, kami selalu lihat jawaban. Tuhan, terima kasih ya Abah. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, apapun yang sedang digumuli, apapun yang sedang diharapkan, dirindukan, bahkan masalah-masalah, sakit, apapun itu ya Abah, siang ini kami berdoa, Tuhan datang dan beri jalan keluar. Tuhan datang dan tuntun setiap kami, buat kami bersuka cita, buat kami mengerti bahwa Engkau menyertai kami, sehingga kami lihat keberhasilan, keberuntungan itu terjadi. Itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu ya Abah. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau berfirman, barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Tuhan, layakan setiap kami ya Abah. Kuduskan setiap kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami lakukan ini, kami terus mengingat korban Kristus. Dan kami akan memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua kami ya Abah, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui onsite, Zoom, maupun YouTube. Tuhan memberkati ya Abah. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu, yaitu pada malam
Waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Abah. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Terima kasih buat waktu, kesempatan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau mau menuntun kami. Engkau mau terus pimpin kami. Engkau mau terus menyertai kami. Karena Engkau ingin kami berhasil. Apa yang kami buat, firman-Mu digenapi. Kami mencapai janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih buat kesempatan ini ya Abah. Berkati setiap anak-anak-Mu, kami semua yang ada dalam ibadah onsite maupun online. Tuhan memberkati kami ya Abah. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, maka ada kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami yang akan melawat kami, yang akan menyegarkan kami, yang akan memberkati kami Tuhan. Segala kelimpahan daripada Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Untuk kami terus boleh berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, tuntunan-Mu bagi kami Tuhan. Dalam setiap jalan-jalan kami butuh Engkau hadir Tuhan. Biarlah Tuhan, ketetapan-Mu jadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, ada pengurapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Dari worship leader, single, pemusik, pandu multimedia, Astral, semuanya Tuhan. Setiap yang melayani, setiap kami Tuhan, kami percaya hanya karena kuat gagah-Mu bagi kami Tuhan. Biar Tuhan, terus Tuhan Kau tambahkan talenta baru bagi kami Tuhan. Untuk kami mengerti isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, boleh melipatkan, gandakan talenta yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan, biar selalu akan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kau berkati gereja-Mu, GBMCC juga Tuhan. Kau berkati, pakai gereja ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa Tuhan. Berita keselamatan itu Tuhan, Kau sampaikan Tuhan. Kau pakai gereja ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat, banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tempat ibadah yang baru juga Tuhan. Apa yang kami rencanakan Tuhan, biar menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu yang jadi bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memperluas kapasitas kami, maka Engkau yang akan melimpahkannya bagi kami dan menyempurnakannya bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan generasi Yeremia yang ada di gereja kami. Kami tahu di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Engkau sedang memakai anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, api Pentakosta ketiga ini Tuhan akan dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kau memberkati Tuhan generasi ini Tuhan, Kau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, generasi ini akan bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, negara kami, juga kota kami Makassar Tuhan. Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan juga Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa masa COVID-19 ini Tuhan akan beralih ke masa endemi Tuhan. Kau yang ada Tuhan, Kau memberkati setiap kebijakan yang ada di pemerintahan ini Tuhan, sehingga semua ini akan berlalu dengan baik Tuhan. Pemulihan itu terjadi Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami juga, dari presiden, wakil presiden, dan semua para negara Tuhan. Ada kesatuan hati dalam melayani bangsa ini Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan NKRI Tuhan, keamanan, kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami, Pendeta Isri Konyoto Raljo dan 4 wakilnya, juga karyawan kami Bapak Budi Sastra, juga gembala kami di tempat ini Bapak Isa Kristus Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Ada penuhaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Kau perlengkapi Bapak-Bapak rohani kami ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan keluarga besarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala kelimpahan berkat tercurah bagi hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar kami akan terima berkat. Mari angkat tangan dengan hati buat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.